udah terlantar, nggak dikasih makan pula. Banyak jamaah haji Indonesia yang kelaparan, coy. Jadi kita tuh ibadah loh ya, kita ini bukan main-main ke sini. Jangan kayak gini. Coba kita ini dilempar-lempar. Ini semua belum makan dari tadi malam subuh. Semalam. Dari kemarin siang ya, siang kami makan terakhir pagi. Kami makan terakhir pagi. Dan kami makan sisa-sisa yang malam masih ada IR itu kami ambil pertama bagikan untuk lansia. Penyelenggaraan ibadah haji 2025 kacau balau akibat ketidaksiapan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Dari tahun ke tahun, penyelenggaraan ibadah haji kerap diwarnai oleh kekacauan. Pemerintah Indonesia seolah tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu. Kekacauan dan kesalahan yang sama seolah terus terulang dan terus terjadi setiap tahunnya. Berikut adalah beberapa kekacauan yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji 2025. Wabarakatuh kepada pemerintah Indonesia yang terhormat, yang konon katanya peningkatan plan haji. Nyatanya di tahun 2025 ini ribuan jamaah terlantar di Muzdalifah, mobil tidak ada yang menjemput sejak jam 2 malam. Petugas tidak bertanggung jawab, mobil tidak ada, sementara banyak lansia, disabilitas dan yang sakit. Haruskah ini terjadi sekali lagi seperti tahun-tahun yang lalu? Mohon perhatian pada pemerintah, Kementerian Agama, PPH Arab Saudi, PPH Indonesia. Kami sangat kecewa. Dimulai dari para jamaah haji furoda yang batal pergi ke Tanah Suci. Ribuan jamaah haji furoda dari seluruh Indonesia harus mengubur mimpi mereka untuk pergi ke Tanah Suci tahun ini karena visa haji furoda mereka tidak terbit. Entah apa alasannya, tahun ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda. Hal ini tentu sangat mengecewakan bagi para jamaah, mengingat haji furoda ini biayanya sangat mahal sekali. Kalian tahu biaya haji furoda itu di kisaran 400 juta rupiah sampai 900 juta rupiah per orang, tergantung kelas yang mereka ambil ya. Jadi ibarat kata haji furoda ini adalah fast track, jalur cepat buat kalian yang mungkin ingin naik haji tapi nggak mau nunggu lama-lama ya, seperti haji reguler yang harus nunggu selama bertahun-tahun. Dan benefit yang kalian akan dapatkan juga luar biasa banyak. Selain mendapatkan fasilitas kelas A ya, fasilitas VIP bahkan VVIP, ya kalian juga nggak perlu nunggu lama-lama selama bertahun-tahun untuk naik haji seperti haji reguler. Jadi kalian daftar tahun ini, tahun depan kalian bisa langsung berangkat. Karena kalian bayangin, kalian udah bayar mahal banget untuk pergi ke Tanah Suci, tapi ternyata batal karena visanya tidak dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kita tentu nggak bisa dong menyalahkan sepihak pemerintah Arab Saudi. Kok kayak gini sih peraturannya? Mereka juga harus menuntut penjelasan dari pihak pemerintah Indonesia dan mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Karena bagaimanapun menurut gua hal ini terjadi akibat kurangnya lobby ataupun kurangnya komunikasi antara pemerintah Indonesia dengan pihak Kerajaan Arab Saudi. Karena mereka batal ibadah haji, terus duit yang mereka udah setor ke pihak penyelenggara hajinya gimana? Jadi, uang yang mereka sudah setor itu akan di-refund oleh pihak penyelenggara haji. Tapi ini juga jadi masalah karena ada sebagian pihak travel haji yang kayak refundnya 100% karena mereka batal pergi haji. Jadi, pihak travel ini harus bertanggung jawab refund uang mereka 100%. Jadi semua kerugian ya ditanggung oleh pihak travel kan. Nah, kemudian ada juga beberapa travel haji lainnya yang justru refundnya nggak 100%. Bahkan gua baca di berita ada yang refundnya kayak dipotong 30%, bahkan ada yang dipotong 50%. Ini kan sangat merugikan para jamaah haji ya. Kayak mereka kan batal ya pergi hajinya kok malah dipotong 50%, ini maksudnya apa gitu. Travel hajinya kayak nggak mau rugi gitu loh. Mereka tidak mau menanggung kerugian sendiri, justru dilimpahkannya kepada para jamaah haji. Kemudian yang kedua, ada beberapa kasus jamaah haji yang sebenarnya sudah siap diberangkatkan, bahkan mereka sudah packing koper, mereka sudah dapat peralatan, sudah terdaftar secara resmi, sudah diberangkatkan gitu ya ke asrama haji. Dan setelah itu mereka batal pergi ke Tanah Suci karena alasan tertentu. Pokoknya mereka dibalikin lagi ke kampungnya. Kasihan banget. Bahkan ada satu kasus, si jamaah haji ini sudah terbang dan sudah sampai di Arab Saudi. Tapi pas sampai di pengecekan imigrasi, datanya dinyatakan tidak valid sehingga si jamaah haji ini harus dipulangkan, dideportasi. Pengalaman buruk ini dialami oleh seorang jamaah haji asal Bandung bernama Heri Risdianto. Jadi jamaah haji bernama Heri Risdianto ini berangkat bersama istrinya dan kedua orang tuanya. Jadi mereka satu keluarga berempat. Karena dia sudah mendaftar haji secara resmi, otomatis semua proses pengurusan haji itu kan dihandle oleh pihak penyelenggara haji kan. Jadi istilah kata sebagai jamaah haji dia terima beres saja, tinggal nunggu keberangkatan saja. Semua proses sudah terpenuhi, kemudian dokumen-dokumen persyaratan haji juga sudah lengkap. Tibalah waktunya mereka pergi ke Tanah Suci. Pada awalnya semua proses berjalan mulus. Masalah baru muncul setelah Heri Risdianto baru saja mendarat di Arab Saudi. Nah, sesampainya di bandara biasanya kita kan harus melewati pengecekan imigrasi ya.
Pas saat proses pengecekan, istrinya lolos pihak imigrasi. Kemudian kedua orang tuanya juga lolos, tapi giliran Heri Risdianto, data dari pihak imigrasi Kerajaan Arab Saudi menunjukkan kalau jamaah haji bernama Heri Risdianto ini dalam datanya tertera no visa. Pihak imigrasi menjelaskan hal ini terjadi kemungkinan karena sebelumnya ada proses pembatalan visa haji yang dilakukan oleh saudara Heri Risdianto ini. Tapi Heri Risdianto merasa dirinya tidak pernah melakukan pembatalan visa hajinya. Dan dia juga sebenarnya tidak tahu menahu ya soal hal-hal yang berhubungan dengan dokumen seperti itu. Karena kan semua proses pengurusan haji itu sudah di-handle oleh pihak penyelenggara haji. Jadi ketika di data imigrasi tertera no visa, dia juga kaget. Dalam kondisi panik, dia dan keluarganya mencoba meminta bantuan ya kepada pihak-pihak penyelenggara haji, kepada pihak-pihak terkait lah untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Heri Risdianto ini juga sempat diberikan waktu 1 jam doang untuk mengurusi permasalahan ini. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Tidak ada satupun pihak terkait gitu ya yang fast respon menanggapi masalah ini. Jadi nggak ada yang bantu dia. Jadi dia kayak ditinggalin sendiri aja gitu. Dan yang terjadi kemudian adalah Heri Risdianto tidak bisa masuk ke Arab Saudi. Dia bahkan sempat ditahan ya oleh pihak imigrasi bandara. Dan pada saat itu juga dia langsung dipulangkan ke Indonesia. Bahkan pada saat itu Heri Risdianto sudah menggunakan pakaian ihram ya. Dan bahkan ketika dia meminta izin untuk mengambil koper-kopernya gitu dan mengganti pakaian, tidak diperbolehkan. Dia dipulangkan, dideportasi masih menggunakan pakaian ihram dia sendiri. Jadi istrinya dan kedua orang tuanya bisa melanjutkan ibadah haji sementara dia harus dipulangkan ke Indonesia masih menggunakan pakaian ihram. Saran dari gua, Pak Heri Risdianto ini harus mengambil jalur hukum sih, karena dia ini menjadi pihak yang sangat dirugikan ya oleh pihak penyelenggara haji, oleh ketidakbecusan pemerintah Indonesia dalam mengurusi proses pemberangkatan haji. Kalau gua baca-baca komentar dari netizen ya, kasus Heri Risdianto ini kemungkinan jadi ada pihak yang sengaja membatalkan visanya Heri Risdianto ini, kemudian kuotanya Heri Risdianto ini dialihkan untuk jamaah lain yang bisa membayar lebih mahal. Itu menurut para netizen. Jadi kayaknya ada oknum yang bermain di sini. Oknumnya siapa gua nggak tahu. Tapi kemungkinan ya seperti itu. Karena nggak mungkin dong ya, dia udah nunggu lama untuk naik haji, tiba-tiba masa visanya dia batalin sendiri, kan nggak mungkin ya kalau nggak ada oknum yang bermain di sini. Kalau menurut kalian gimana? Coba komentar. Kekacauan penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang selanjutnya, banyak para jamaah haji yang terpisah dari kloternya, dari rombongannya. Kayak ada suami dan istri harus terpisah, ada satu keluarga harus terpisah-pisah, terpencar. Dan yang paling parah adalah jamaah haji yang seharusnya mendapatkan pendampingan juga harus terpencar dengan pendampingnya. Dan ini chaos banget. Banyak jamaah haji terpisah dengan pendampingnya. Hal ini terjadi akibat adanya perubahan sistem. Jadi pemerintahan Kerajaan Arab Saudi tahun ini membuat sebuah sistem baru. Yang awalnya pakai sistem muasasah, sekarang berubah menggunakan sistem syarikah. Muasasah ini artinya yayasan. Kalau sebelumnya penyelenggaraan ibadah haji itu kan dikelola oleh pihak muasasah ya, oleh yayasan. Nah, sekarang penyelenggaraan ibadah hajinya diselenggarakan oleh syarikah. Syarikah ini ibarat kata seperti IO lah, IO penyelenggara haji gitu, yang ditunjuk langsung oleh pemerintahan Arab Saudi melalui lelang. Jadi menurut informasi yang gue dapetin, jadi ada sekitar 50 lebih lah ya syarikah Indonesia yang ikut lelang ini, tapi yang disetujui, yang di-ACC oleh pihak Kerajaan Arab Saudi itu hanya 8 syarikah. Dan masing-masing syarikah ini melayani ataupun menghandle sekitar 11.000 sampai 36.000 jamaah haji. Adapun dampak dari perubahan sistem ini, jadi penempatan jamaah haji itu sekarang tidak lagi berdasarkan kloternya, melainkan berdasarkan syarikah. Misalnya nih, saya jamaah haji kloter 30. Nah, jamaah haji di kloter 30 ini ternyata syarikahnya beda-beda. Biasanya kan kloter itu sudah disesuaikan ya, kita bersama keluarga kita, atau bersama istri, ataupun bersama orang tua, ataupun ada jamaah haji yang disabilitas atau sudah sepuh yang butuh pendamping, itu kan biasanya sudah satu kloter ya. Nah, karena sistem baru ini berdasarkan syarikah, akhirnya satu kloter ini harus terpencar-pencar karena syarikahnya beda-beda. Jadi ada suami dan istri harus terpencar, kemudian ada satu keluarga yang akhirnya terpencar-pencar. Bahkan yang paling parah adalah jamaah haji yang difabel ya, ataupun jamaah haji yang sudah sepuh yang harusnya butuh pendampingan, ternyata juga harus terpencar dengan pendampingnya. Ini chaos banget sih. Sementara itu merespon kekacauan ini, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama cuma bilang kayak, ya ini salahnya pemerintah Kerajaan Arab Saudi karena mereka menerapkan sistem ini secara mendadak lah istilahnya, sehingga
Kementerian Agama nggak punya waktu untuk mensosialisasikan, untuk melakukan perubahan data dan lain sebagainya. Tapi balik lagi sih, kalau menurut gua, kita juga nggak bisa menyalahkan satu pihak. Karena harusnya pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Agama harus introspeksi diri. Hal ini terjadi karena mereka nggak siap. Kekacauan penyelenggaraan ibadah haji 2025 selanjutnya. Banyak jamaah haji Indonesia yang terlantar, terutama saat menjelang wukuf di Arafah. Tanggal 6 Juni 2025, seluruh jamaah haji dari seluruh dunia itu kan sudah harus berkumpul di Padang Arafah ya. Dan ternyata sudah masuk tanggal 6 pagi, masih banyak jamaah haji Indonesia yang terlantar di depan hotel karena tidak ada bus yang menjemput mereka untuk pergi ke Mina untuk melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Awalnya mereka dijanjikan akan dijemput pagi hari ya, tanggal 5 Juni 2025. Mereka udah pada ngumpul tuh di depan hotel kan, udah siap pergi ke Mina, akan dijemput pagi katanya. Tapi ternyata itu mobil jemputannya nggak datang-datang coy. Mereka nunggu nggak sejam, 2 jam, 3 jam, nggak. Mereka nunggu seharian, nggak datang. Dijanjiin pagi, tanggal 5 Juni bakalan berangkat, udah pukul 10 malam mereka nunggu, itu bis nggak ada yang datang. Bahkan sampai jam 12 malam belum datang, jam 1 pagi, jam 2 udah masuk tanggal 6 dong. Ya bentar lagi wukuf di Arafah akan segera dilaksanakan, tapi mereka masih terdampar di hotel karena tidak ada bus yang menjemput. Ini parah banget. Kita di prank. Katanya jam 6 pagi, ternyata sampai jam 10 belum diangkut. Aki. Izin melaporkan ini dari kawasan Misfalah Mekah. Sampai saat ini, sampai jam 8 pagi lebih ini di Hotel 904 ada 2 kloter ya, JKS 6 dan JKS 11 masih posisi ada di depan hotel, belum terbawa ke Arafah ya. Tolong petugas Kementerian Agama agar supaya mengambil tindakan agar segera bisa terbawa. Ini jamaah-jamaah yang jumlahnya sekitar 700 orang ini masih belum terbawa ke Arafah. Ini mohon segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Kasus lainnya, ceritanya ada beberapa kloter jamaah haji Indonesia sampai di Mina nih ya, untuk stay di tenda gitu kan, untuk menjalani serangkaian ritual ibadah haji kan, seperti wukuf di Arafah, lempar jumroh dan lain sebagainya. Mereka akan stay di Mina ini kan cukup lama ya, beberapa hari, 3 atau 4 hari kalau nggak salah. Dan sesampainya mereka di Mina ya, beberapa kloter jamaah haji, mereka nggak kebagian tenda cuy. Mereka nggak kebagian tempat istirahat. Bayangin, mereka udah jalan jauh gitu kan, ke Mina. Sampai di Mina ternyata mereka nggak kebagian tenda. Mereka nggak tahu harus tidur di mana, istirahat di mana. Mereka udah capek banget. Apalagi para jamaah haji yang sudah sepuh ya, kasihan sekali mereka. Karena mereka nggak kebagian tenda, mereka bahkan harus tidur di emperan jalan gitu, di luar-luar tenda dengan cuaca yang mungkin sangat dingin, berdebu dan lain sebagainya. Jadi kasihan sekali. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Lagi-lagi karena pemerintah Indonesia ini gak pernah belajar dari kesalahan masa lalu. Karena kesalahan dan kekacauan semacam ini hampir selalu terjadi setiap tahun menimpa para jamaah haji Indonesia. Jamaah terlantar karena tendanya sudah dipenuhi oleh kloter lain yang bukan dari syarikahnya. Rehlat gagal memanage jamaah dari Indonesia. Jamaah yang terlantar karena tidak mendapatkan tenda, mostly dari Jawa Barat. Syarikah RHL atau Rehlat gagal memanage karena tenda yang seharusnya menjadi hak jamaah dengan nomor RHL 4248 sudah dipenuhi oleh jamaah lain yang bukan dari syarikah ini dan bukan dari rombongan 248. Mohon segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, apalagi kondisi nanti siang di Arafah lumayan panas. Dan juga kasus lainnya. Jadi ada sekelompok jamaah haji Indonesia, mereka sudah mendapatkan tenda. Mereka pada saat itu sedang beristirahat. Tiba-tiba mereka diusir cuy dari tendanya. Karena katanya tenda yang mereka tempati itu bukanlah tenda mereka. Maksud gue kayak, kok bisa gitu? Hal semacam ini sampai terjadi. Karena bayangin, orang udah capek, mereka ingin istirahat di dalam tenda karena cuacanya panas segala macam. Tiba-tiba mereka diusir dari tendanya. Ini kan menjadi bukti ya bahwa betapa bobroknya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Gak cuma itu, ada kejadian yang lebih parah lagi. Jadi ada ribuan jamaah haji Indonesia
terlantar di Musdalifah. Jadi ceritanya mereka ini sudah melakukan serangkaian ibadah haji di Musdalifah gitu ya. Mereka mau balik lagi ke Mina. Mereka terlantar, mereka terlunta-lunta, nggak ada bus yang menjemput mereka karena fisik mereka udah capek banget kan, sudah melakukan serangkaian ibadah haji. Kemudian bus jemputan juga nggak ada yang datang menjemput mereka. Suasananya juga crowded, kemudian panas banget. Mereka nunggu berjam-jam, gak ada kepastian. Akhirnya mereka jalan kaki dari Musdalifah ke Mina, cuy. Jaraknya 8 km. Mungkin kalau pakai kendaraan tidak terlalu jauh, tapi kalau jalan kaki bayangin 8 km di tengah cuaca Arab yang sangat terik seperti itu. Apalagi mereka membawa barang-barang yang berat-berat. Mereka dorong-dorong, mereka pikul-pikul kayak imigran gelap anjir. Dan apalagi para jamaah haji yang kondisinya sudah sepuh gitu ya, yang sulit berjalan segala macam, aduh itu kasihan banget cuy. Dan kalian tahu responnya pemerintah apa? Oh, itu terjadi karena macet aja jalanannya, jadi mobil-mobil tidak bergerak katanya. Lu udah bikin ribuan orang sengsara dan respon lu sesantai itu, maksud gua kayak betapa tidak bertanggung jawabnya pemerintah kita. Kok bisa-bisanya mereka merespon sesantai itu? Ya minimal minta maaf gitu ya, kasih penjelasan yang lebih masuk akal dibandingkan hanya, oh itu hanya macet aja. Kalau kalian pikir itu udah buruk banget, ada yang lebih buruk lagi. Udah terlantar, gak dikasih makan pula. Banyak jamaah haji Indonesia yang kelaparan cuy. Masalahnya mereka tidak diberi ataupun tidak disediakan makanan. Mereka kelaparan, kehausan, mau beli makanan ataupun minuman pun susah gitu. Jadi banyak jamaah haji Indonesia yang kelaparan, yang seharian nggak makan. Ini semua belum makan dari tadi malam subuh. Dari kemarin siang Pak, kami makan terakhir pagi. Kami makan terakhir pagi. Dan kami makan sisa-sisa yang malam masih ada di air itu kami ambil. Kamar bagi jamaah lansia mau beli pun udah penuh. Banyak. Sekalinya ada dikasih makan makanannya kurang layak. Inilah makanan jamaah haji tahun 2025. Makanannya tuh seperti ini guys ya. Kasihan banget, gak ada apa-apanya ya. Cuman begini doang nih guys. Ya Allah, nunggunya puluhan tahun. Airnya mahal. Udah jamaahnya acak-acakan. Makannya juga begini. Kasihan banget. Ya. Aduh, gak ada lauk, gak ada apa. Cuman tuna begini-gini aja tuh. Kasihan. Ada juga nih kejadian lainnya yang sempat bikin heboh saat ibadah haji. Tapi kayaknya ini bukan kesalahan pemerintah, tapi murni kesalahan para jamaah. Ini ceritanya ada satu hotel yang isinya mayoritas jamaah haji Indonesia. Nah, pada satu hari, para penghuni hotel ini mereka panik, kalang kabut. Mereka turun dari kamar-kamar hotel ya, turun ke lobi, keluar dari hotel karena alarm kebakaran berbunyi cuy. Jadi banyaklah jamaah haji yang panik, bahkan pada nangis segala macam gitu, apalagi yang udah lansia kan. Apalagi pada saat itu liftnya mati, mereka harus turun lewat tangga darurat gitu. Kasihan kan, apalagi yang udah sepuh gitu. Dan kalian tahu apa penyebabnya alarm kebakaran itu berbunyi? Ada 4 orang jamaah haji Indonesia yang merokok di dalam hotel. Ya berbunyilah itu alarm kebakaran. Bikin panik satu hotel semuanya, pada nangis, pada panik, aduh. Dan ternyata mereka lagi asik nyebat di dalam kamar. Akhirnya alasan kenapa perokok itu kadang nyebelin banget gitu. Kalau kayak gitu kan nyusahin banyak orang ya nggak sih? 4 jamaah haji Indonesia bikin panik penghuni hotel karena merokok di dalam kamar. Sabar Bu, yang sabar Bu. Gue paham bahwa berhaji itu banyak banget rintangannya, banyak banget tantangannya. Dan ketika kita menjalankan ibadah haji, kita dituntut untuk selalu bersabar, untuk selalu legowo, untuk selalu nerimo gitu apapun yang terjadi. Dan kita yakini bahwa di balik kesusahan, di balik kekacauan yang dialami oleh para jamaah haji pasti ada hikmahnya. Insya Allah kalau selama proses ibadah haji kita sabar, kita berhasil melalui proses yang sulit itu, proses yang sengsara itu, proses yang kadang bikin kita emosi ya, proses yang bikin kita sedih, frustasi bahkan. Kalau seandainya mereka mampu melewati semua rintangan dan kesulitan itu dengan penuh kesabaran, insya Allah mereka akan diganjar dengan pahala yang sangat besar dan mereka akan diganjar dengan gelar haji yang mabrur ya, amin ya robbal alamin. Tapi bukan berarti semua kekacauan, semua ketidakbecusan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bisa kita
normalisasi begitu saja, bisa kita maafkan begitu saja? Tidak. Tentu kita harus tetap kritik agar mereka dapat mengevaluasi dan berbenah diri untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun selanjutnya.